Pada suatu hari Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Ya Allah, banyak sekali kaumku yang dikutuk. Ada yang jadi ular, ada yang jadi kera, ada yang jadi babi. Tapi aku tak menginginkan itu ya Allah. Sekarang aku bertanya kepada Engkau ya Allah. Kata Nabi Musa, saya ini kan Nabi, kata Nabi Musa, aku juga Rasul. Adakah orang yang lebih hebat daripada saya ya Allah? Terus terang saja nih Allah, bukan aku membanggakan diri, aku ini orang saleh, aku ini Nabi, aku Rasul. Adakah orang yang lebih hebat daripadaku? Kata Allah, ada. Ada juga orang yang lebih hebat dariku. Ada. Siapa dia? Seorang remaja. Seorang remaja pemelihara babi. Seorang remaja bisa lebih hebat daripada Nabi Musa. Padahal pekerjaannya memelihara babi. Ingin tahu Nabi Musa. Nabi Musa ini curiosity-nya tinggi. Apa curiosity? Rasa penasarannya, rasa ingin tahunya tinggi. Aku ingin tahu ya Allah, izinkan aku ke kaki Bukit Tursina. Ada apa di sana? Ada gubuk yang terbuat dari pelepah kurma, daun kurma, dan tiangnya dari batang kurma. Disitulah seorang remaja yang sangat taat, dia duduk besok bergandengan denganmu dalam surga. Dia bukan nabi, bukan rasul, dia remaja biasa-biasa saja, tapi dia sama dengan kedudukan nabi-nabi besok di dalam surga. Pergilah Nabi Musa ke sana, ketemulah dengan gubuk, nampak pintunya tertutup, dia ketuk pintunya. Assalamualaikum. Terbalik orang Arab memberi salam dengan kita. Kalau kita memberikan salam itu kubnya panjang. Kalau orang Arab la-nya yang panjang. Kalau kita ngasih salam, Assalamualaikum. Kumnya panjang. Padahal kum itu artinya alaikum itu artinya tunggul. Kalau kumnya panjang. Yang sebetulnya la-nya panjang, kumnya pendek. Assalamualaikum. Lalu tidak ada jawaban. Menurut aturannya, kalau kita sudah 3 kali memberi salam tak ada jawaban, kita harus pulang. Tapi ketika Nabi Musa baru 1 kali, nggak ada jawaban, maka dia memberi salam sekali lagi. Assalamualaikum. Terdengar ada langkah kaki. Yang ketiga, barulah dia datang. Waalaikumsalam. Man antum, katanya. Kamu ini siapa? Ana musafir, kata Nabi Musa. Saya pengelana. Limadza antum bihinak? Kenapa engkau sampai kemari? Aku ingin mengunjungimu. Diperintahkan oleh Allah, aku alhamdulillah. Apa jawabnya? Jawab lagi, yahdi kumullah yaslih balakum. Yaslih balakum itu damai di hatimu, jangan gelisah. Nah, jadi Nabi Musa tadi gak gelisah ya. Jadi remaja tadi minta permisi kepada Nabi Musa. Permisi, wahai musafir, aku bekerja sebentar di dalam rumah. Janjinya sebentar, kenyataannya lama. Diintip oleh Nabi Musa dari celah pohon pelepah kurma. Apa pekerjaannya remaja ini? Sangat mencengangkan. Rupanya memandikan seekor babi. Dimandikannya, lalu dilapnya, dikasih makan, dikupaskan pisang, dikasih makan, digendongnya, diletakkan dalam kamar yang agak besar. Setelah itu dari satu kamar dikeluarkannya babi lebih besar lagi dari yang tadi. Dimandikannya pula, dikasih roti, dikupaskan pisang, makan, dilap bagus-bagus, diciumnya. Baru diletakkan di kamar yang lebih besar. 2 ekor babi. Setelah itu tangannya tak disama lagi, langsung datang kepada Nabi Musa. Dia, maafkan aku. Nabi Musa menepis tangannya, tidak sudi. Kenapa? Karena tanganmu haram telah memegang babi tanpa disama. Menangislah remaja tadi. Kata Nabi Musa, jangan kamu menangis. Madinuka, agamamu apa?
Katanya ad-dinu tauhid, agamaku agama tauhid, belum disebutkan namanya Islam. Agama tauhid. Siapa nabimu? Nabiku Nabi Musa alaihi salam. Dia tak tahu itu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aku inilah Nabi Musa. Langsung dia percaya, dia minta maaf, dia peluk Nabi Musa, maafkan aku. Aku tadi tidak menyamak tanganku. Iya, aku tanyakan kepadamu. Katanya kamu nabi, orang yang saleh, akan sama kedudukan nabi-nabi, akan masuk surga. Kenapa kau pelihara babi? Untuk engkau tahu, wahai Nabi Musa, kedua ekor babi itu adalah ayah dan ibu kandungku. Ayahnya dan omaknya, ayah dan ibunya. His father and his mother. Ayah dan ibunya. Kok ayah dan ibumu itu babi? Sebetulnya tidak. Ayah dan ibu itu tuh manusia. Kok kayak babi? Kelihatan seperti babi. Sebetulnya manusia, cuma dia tidak bisa berbicara, hanya bisa mendengus seperti babi. Kenapa dia berubah tubuhnya menjadi seperti babi? Pernah korupsi 1 kali. Apa yang dikorupsinya? Ada ubi dan gandum yang dititipkan oleh masyarakat karena dia RT, dititipkan, tanpa memberitahu kepada masyarakat dimakannya. Janjinya besok dibayar, tapi tak dibayar-bayarnya sampai sekarang. Semenjak dia tidak membayar itu, tumbuhlah bulu-bulu di tubuhnya, maka dia langsung dikutuk jadi babi. Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 60. Baca sekali lagi artinya, pakai mic. Nah, ini rupanya ayat tentang manusia jadi babi. Quran ini bukan cerita dongeng ini. Coba baca. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang sesuatu yang lebih buruk pembalasannya daripada itu di sisi Allah, yaitu balasan orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, yang di antara mereka dia jadikan kera dan babi. Di antara mereka ada pula yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Nah, itu dia. Jadi hukum di dalam agama Yahudi hampir seluruhnya haram, terutama babi diharamkan. Tapi kalau dia melanggar hukum Allah dikutuk menjadi babi. Sedangkan yang menjadi kera disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Ada pula yang menjadi kera. Kera itu apa? Kero. Jadi kero. Monyet. Ada pula yang jadi monyet. Surat 2 ayat 65. Tolong baca Ustaz. Ustaz lagi baca ayatnya, kalian membaca artinya. Ayat 65. Surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 65. Ketemu? Udah ketemu ya? Bisa ketemu? Ayat. Dengarkan. Ayat 65. 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Shadaqallahul azim. Nah, itu dia. Kunu qiradatan khasi'in. Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera yang sangat hina. Coba terjemahkan, betul atau tidak? Artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, itu dia, jadilah kamu kera yang hina. Masya Allah. Nah, kita semua ini, kalau kita melanggar bukan menjadi kera bisa.
bukan menjadi babi, tapi dimusnahkan oleh Allah semuanya, diganti dengan manusia baru. Tak lama lagi, ingat. Karena manusia dah perang-perang aja semuanya di mana-mana, melanggar perintah Allah, akan Allah hapuskan manusia semuanya di muka bumi ini. Allah gantikan dengan manusia yang baru, yang soleh-soleh semuanya. Ini mungkin kalian baru pernah dengar ya. Nah, kita ini akan dimusnahkan tak lama lagi. Kalau masih banyak juga perang-perang antara kita, Allah musnahkan kita semua, digantikannya dengan manusia baru yang akan menggantikan kita menurut Al-Quran. Surat 35 ayat 16. Baca lagi Ustaz. Surat 35 Al-Fatir ayat 16. Kita semuanya dimusnahkan, digantikan dengan manusia baru. Ya, surat 35 ayat 16. Musnahlah kita semuanya.